untuk bisa jualan internasional minimal harus punya portofolio lokal kalau menurut saya bilang. Tapi bisa jadi sombong juga boleh mas, asalkan modalnya cukup mas. Iya. Tiba-tiba datang ke luar negeri, datang ke pameran di luar negeri, Iya, bisa jadi kan? produknya udah oke gitu. Produknya udah oke, bisa jadi langsung tiba-tiba datang ke luar negeri. Tapi yang paling realistis adalah Halo teman bos, kembali lagi sama saya Hifzi Oir yang akan nemenin kamu untuk ngelihat sudut pandang baru nih ya tentang dunia entrepreneurship di Bosscast, podcast khusus bos dan juga calon bos, persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Dan kali ini teman bos, kita sudah ditemani dengan seorang yang sangat luar biasa sekali nih ya. Dan kita tahu biasanya kan kita sering ngelirik barang yang mereknya itu dari luar negeri, beli sepatu dari luar negeri, beli baju dari luar negeri, beli mangga di pinggir jalan, mangga tahu itu. Sorry Mas Amin. Nah teman bos tahu gak sih ya? Dan sekarang ini ternyata ya ekspor ke luar negeri itu dari Indonesia sungguh luar biasa ya. Dan kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh yang memang paham banget tentang ekspor, impor juga kali ya. Impor juga boleh ya. Langsung aja di sini kita sudah kedatangan dari Mas Amin. Halo, Dia Mas dari Kementerian Keuangan ya Mas ya. ya Mas Amin ini luar biasa. Apa kabar Mas Amin? alhamdulillah baik Mas Ifji. Mas Ifji apa kabar Mas? Baik Mas Amin. Alhamdulillah. Mas Amin sering dengerin podcast saya yang lain katanya ya. GJLS saya dengerin. Aduh, Biar nggak kacau sedih ya. mulu Mas. Iya, Ya. biar nggak mikirin ekspor terus ya Bener, Mas. bener. Nah, mumpung kita sama ahlinya nih, saya dan teman bos juga mungkin bertanya-tanya. Mungkin dulu kalau waktu zaman SD sih udah tahu gitu ya ekspor itu apa gitu kan, menjual barang ke luar negeri gitu, impor kita membeli barang dari luar negeri. Tapi sebenarnya apa sih Mas pengertian yang sebenar-benarnya gitu Mas? Oke. Ekspor dan impor Mas. Iya. Sebenarnya kalau Mas Ifji bilang tadi menjual dan membeli, sebenarnya tidak sekompleks itu Mas. Jadi ekspor itu mengeluarkan barang Oke. dari kalau dari regulasi kita bilang daerah pabean. Daerah pabean itu Indonesia itu sendiri Mas. Jadi kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, otomatis ke luar negeri dong. Jadi itu yang dinamakan ekspor. Kalau impor kebalikannya, kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Itu yang dinamakan impor. Seperti itu Mas. Mas Amin, terus kenapa nih kita sebagai pedagang itu harus melakukan impor ekspor, Bang? Oke, kalau untuk ekspor sebenarnya kan gini, kegiatan perdagangan baik lokal maupun internasional itu kan transaksional Mas. Jadi UMKM ya, kita bilang pengusaha di sini adalah UMKM dan pengusaha-pengusaha lainnya ketika dia menjual barang baik lokal dan kalau ketika dia ekspor, kita bilang dia meningkatkan bisnisnya, scale up bisnisnya dari penjualan lokal menuju internasional. Itu yang kita bilang naik kelas Mas. Kalau banyak pemerintah bilang itu pengusaha naik kelas ya dengan cara ekspor itu sendiri. Kenapa? Karena ekspor itu mungkin ya Mas. Jadi begini, kalau kita jual lokal, banyak sekali barang-barang lokal itu yang mungkin harganya masih standar lah. Iya. Tapi banyak barang yang dihargai standar di lokal bisa berkali-kali lipat di internasional. Contoh misalkan kalau kita bilang batok kelapa aja yang buat bikin sate Mas, bakar sate, Itu diekspor Mas? itu diekspor. Batok kelapa doang? Iya, jadi kalau misalkan batok kelapa, habis itu kayak charcoal, kalau Mas charcoal buat sisa itu di luar negeri dihargai dengan harga yang lumayan fantastis. Seperti itu. Yang mungkin di Indonesia cuma buat bakar sate aja ya. Iya. Tapi di luar negeri bisa buat sisa dan sebagainya. Itu Mas. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik nih Bang ya. Katanya akhir-akhir ini tuh ada peningkatan yang luar biasa ya. Betul. Nilai ekspor Indonesia ya Bang. Betul. Sebenarnya apa nih Bang yang bikin ini bisa meningkat Bang? Oke, kita bilang data terkini aja BPS ya bulan Oktober 2021 itu nilai ekspor kita sebesar 22,03 miliar dolar Mas. Miliar dolar lah ya. Kita bisa tahu berapa jumlahnya. Terus kemudian dibandingkan dengan bulan Oktober September berarti September sebelumnya itu naik sekitar 6,89%. Dan di bulan-bulan sebelumnya kayak Agustus itu pun mencapai nilai yang sangat fantastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mencapai rekor tertinggi sejak 2011 kalau tidak salah. Jadi dua hal yang menjadi critical point
untuk peningkatan nilai ekspor itu. Yang pertama adalah otomatis dari dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah itu banyak sekali Mas, mulai dari BKPM, Kementerian Investasi BKPM dengan adanya USS ini Mas. Iya, perizinannya Kemudian dimudahkan betul, ya kan, perizinan orang berusaha itu salah satunya. Kemudian ada banyak sekali kemudahan simplifikasi, relaksasi dari kementerian-kementerian lainnya, kayak di tempat saya Kementerian Keuangan ada INSW untuk kemudian perizinan ekspor dimudahkan. Terus kemudian untuk pemberitahuan ekspornya itu melalui digital semua Mas. Jadi lebih mudah. Kemudian di sisi lain ada kemudahan-kemudahan lainnya, mulai dari pembiayaan, dari segi finansial, itu juga ada bantuan dari pemerintah untuk finansial. Misalkan ada UMKM yang mungkin akan ekspor namun modalnya kurang nih, bisa mengajukan ke pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ada juga dari Kementerian Perdagangan, mereka melakukan pendampingan ekspor untuk UMKM-UMKM yang ingin melakukan ekspor. Yang kedua Mas, selain dari pemerintah, otomatis pelaku usaha itu sendiri. Jadi patut kita apresiasi bahwa sejak pandemi 2 tahun lalu Mas, banyak sekali perusahaan yang kolaps, UMKM yang mungkin baru mulai mau scale up nih, kolaps lagi karena pandemi. Tapi di sisi lain ternyata banyak juga perusahaan yang tetap sustain, bertahan Mas. Bahkan bisa ekspor ya. Bisa ekspor. Terbukti dari data BPS itu kalau bisa saya collect per komoditi, komoditi kayu dan furniture itu masuk ke kategori ekspor tertinggi Mas di Indonesia. Selain pertanian, komoditas pertanian. Jadi kalau kita bilang furniture berarti kan itu industri pengolahan ya. Jadi industri kecil dan menengah. Jadi itu yang patut kita apresiasi, bahwa banyak juga pelaku usaha yang masih struggling untuk bertahan di masa pandemi dan khususnya ekspor Mas, seperti itu. Selain yang usaha furnitur tadi Mas, sama hasil pertanian kita juga mungkin banyak ya yang diekspor ke luar negeri. Apalagi sih Mas, ini mungkin teman bos juga kan mungkin lagi mencari-cari peluang gitu ya. Iya, apa nih produk yang diterima gitu di masyarakat internasional? Kira-kira kalau menurut data ada produk-produk apa aja Mas? Sebenarnya banyak Mas. Kebetulan Indonesia kan salah satu negara yang kaya akan komoditas pertanian. Bahkan Kus Plus pun bilang kita lempar tongkat aja jadi tanaman kan. Betul. Gitu. Jadi salah satu komoditas unggulan kita ya tetap pertanian Mas. Pertanian, perikanan karena kita negara maritim seperti udang, ikan-ikan hasil pengolahan ikan dan sebagainya itu juga masih menjadi komoditas unggulan kita. Termasuk industri pengolahan. Kemarin kebetulan sedikit cerita Mas, saya kebetulan diundang untuk mengisi di salah satu kampus untuk membicarakan komoditas rempah Mas. Yang mungkin kita baru nyadar nih, kenapa dulu waktu kolonial negara-negara luar negeri datang ke Indonesia, kenapa Mas? Karena nyari rempah. Ternyata kalau kita tarik benang merahnya, berarti kan kita udah ekspor dari sejak zaman dulu Mas. Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Walaupun mereka atau bangsa Portugis, bangsa yang menjajah kita dulu ngambil rempah ke negaranya mereka, berarti kan kita udah ekspor dulu. Dan sekarang sejak pandemi rempah-rempah itu menjadi komoditi yang seksi juga Mas untuk diekspor. Contoh jahe, ya kan? Terus kunyit, pala, itu kan untuk imun Mas. Dan nyatanya banyak negara-negara yang butuh untuk ngimpor jahe dan sebagainya tadi dari Indonesia. Itu yang mungkin jika teman-teman bos ingin tahu nih komoditas apa yang seksi, mungkin bisa jadi salah satu referensi lah, gitu Mas. Kalau ini Mas, kayak produk fashion gitu-gitu termasuk yang gimana tuh Mas kalau untuk ekspor ke luar negeri Mas? Soalnya kan aku punya ini nih Mas, brand juga gitu. Boleh. Clothingan, apakah itu bisa juga tuh Mas? Langsung aja. Iya, boleh Mas. Kalau fashion itu, kalau kita searching di websitenya Kemendak Mas, jadi ada 10 terbesar komoditi ekspor di Indonesia yang menjadi jagoannya Indonesia Mas. Salah satunya garment memang Mas. Fashion atau garment itu menjadi salah satu komoditi utama Indonesia untuk diekspor. Ya baju, terus kaos kaki, alas kaki dan sebagainya. Produk-produk tersebut menjadi salah satu jagoannya Indonesia lah buat ekspor. Termasuk ya tadi. Mungkin Masnya bisa, wah ini kayaknya bisa diekspor nih. Gitu. Berarti sebenarnya produk apapun bisa diekspor bisa, ya Mas? Kecuali jadi ada gini Mas, produk-produk yang dilarang ekspor ada. Seperti apa tuh Mas? Contohnya? Kalau kita bicara komoditi atau produk untuk diekspor itu ada 3 Mas. Barang bebas diekspor, barang dibatasi ekspornya, dan barang dilarang untuk ekspor. Itu kita bisa cari di peraturan Kementerian Perdagangan. Yang terakhir yang paling anget nih Mas,
ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 itu tentang barang-barang yang dilarang ekspor dan atau impor. Jadi kayak misalkan porang, kalau Mas tahu porang, sejenis umbi-umbian yang memang lagi tinggi demand-nya dari pasar internasional, itu dulu bebas ekspor Mas. Sekarang diatur karena kebetulan Pak Presiden kita Pak Jokowi kemarin bilang bahwa kalau mau ekspor komoditi tersebut ya itu jangan barang raw material atau bahan mentah. Kalau bisa diolah dulu, entah jadi apa, habis itu baru diekspor seperti itu. Kemudian yang di barang bebas ekspor Mas, contoh nih, sebelum ada Permendak tersebut, kopi itu menjadi barang yang dibatasi ekspornya. Kita harus mendaftarkan dulu ke Kementerian Perdagangan sebagai eksportir terdaftar dulu. Namun sekarang udah enggak, kita bebas ngekspor kopi langsung ke luar negeri lah. Oh gitu. Ya, karena banyak banget sekarang itu ya brand-brand kopi Indonesia yang benar. Itu menarik banget buat diekspor ya Mas ya. Nah terus nih teman bos kan udah tahu nih mungkin banyak juga produknya. Wah kayaknya bisa nih produk saya diekspor gitu. Nah ini juga mungkin pertanyaan teman bos, pertanyaan saya juga nih Mas. Gimana terus caranya Mas? Kan kita apakah langsung lempar aja gitu misalnya yang orang Batam ke Singapura kan tinggal tung gitu kan. Apa udah nyampe atau ya emang banyak syaratnya sebenarnya Mas. Gimana tuh Mas? Kalau bicara ekspor secara teknis Mas, kita bicara step by step aja mungkin ya Mas. Jadi yang pertama itu yang kita persiapkan adalah legalitas usaha dulu Mas. Kebetulan kita lagi ada di OSS nih Mas. Jadi paling tidak usaha kita harus berbadan hukum dulu. Itu yang pertama. Soalnya syarat ekspor adalah berbadan hukum. Entah PT, entah CV dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita harus memahami ekspor itu apa Mas. Jadi jangan serta-merta udah PT nih. Siapa yang mau beli barang gua nih? Jangan gitu. Kita harus memahami ekspor itu apa. Mulai dari regulasinya, tata laksananya. Jadi gini, Mas Hifzi punya baju untuk dijual. Mas Hifzi harus tahu nih baju ini ada bea keluarnya atau tidak. Kalau nggak ada berarti kita nggak perlu membayar bea keluar. Terus kemudian HS code Mas. Jadi ini hal-hal kritis yang harus kita pahami di awal. Ada namanya HS code, itu kodifikasi barang secara internasional. Contoh misalkan kita kalau bicara gelas ini Mas. Ini nih kalau di Indonesia namanya cangkir. Tapi di luar negeri mungkin dianggap gelas biasa, gelas dengan material mungkin berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan persepsi itu ada namanya HS code. Jadi Mas Hifzi harus mengetahui, wah nih kaos nih materialnya dari katun. Oh HS code-nya ini. Untuk diekspor nggak perlu bayar bea keluar. Jadi untuk pemberitahuan ekspornya Mas Hifzi melaporkan bahwa mengekspor baju berasal dari katun dengan HS kode sekian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pembayaran. Pembayaran Mas Hifzi harus tahu. Apa kayak di Indonesia nih COD. Kan nggak mungkin COD. Mas Hifzi harus datang ke sana kan nggak mungkin tuh. Sama atau transfer biasa ya kan. Nah itu ada beberapa mekanisme pembayaran. Ada transfer biasa seperti dalam negeri itu ada TITI namanya Mas. Ada letter of credit yang melibatkan bank sebagai pihak ketiga biar transaksi kita aman. Itu ada LC dan sebagainya macamnya. Terus kemudian ada mekanisme shipment atau yang kita bilang biasanya itu Incoterms. Apa itu Mas? Incoterms itu skema skema komersial shipment internasional. Jadi begini, kalau misalkan Mas Hifzi mau jualan baju, yang nanggung shippingnya siapa? Mas Hifzi atau pembelinya gitu. Simpelnya seperti itu Mas. Itu nanti ada sekitar 11 kalau nggak salah skema Incoterms itu ada. Jadi tanggung jawab kita sebagai seller itu sampai mana? Apakah kita membayar ocean freight-nya ataukah kita nggak usah bayar ocean freight karena udah dibayar sama mereka dan sebagainya, itu ada. Serta sanksi Mas yang paling penting. Jadi hal-hal apa aja yang menjadi batasan kita untuk melakukan ekspor. Misal kita ekspor tapi nggak lapor. Ekspor tapi lapornya salah. Itu nanti ada sanksinya. Itu yang harus kita pahami Mas. Sebagai pelaku ekspor gitu. Tadi kan kita juga sempat ngobrol di belakang ya Mas ya. Di belakang sini. Belakang sini kan? Enggak dong, di belakang sana. Sedikit sempat ngobrol gitu. Ternyata kita kalau misalnya mau jual barang kita gitu, brand kita gitu lewat platform-platform e-commerce ya, yang memang itu untuk internasional, itu bisa ya Mas? Bisa. Gimana itu Mas? Perlu laporkah kalau yang begitu tuh Mas? Nah gini Mas, ini cakep nih pertanyaannya. Iya mantap ya. Iya seolah-olah cakep lah. Ya. Jadi begini Mas. Makasih Mas Amin. Sama-sama Mas Susi. Jadi saya teruskan yang tadi. Step by stepnya Mas. Ketika udah tahu regulasinya, kita bisa mulai ke pencarian buyer. Mencari buyer. Banyak macamnya. Mulai dari
kita masuk ke platform e-commerce. Kalau di Indonesia ada kayak ya yang orange, hijau dan sebagainya Ya, gitu. oke. Kalau internasional juga ada beberapa, Mas Bi juga tahu. Intinya kita bisa memasarkan produk kita ke sana. Atau yang kedua kita mencari buyer, Mas. Kita membuat company profile yang bagus. Karena kita udah PT ya. Iya. Kita membuat company profile yang bagus, kita bikin katalog yang proper. Baru kita riset market namanya, Mas. Kayaknya nih baju yang mau aku jual nih demand-nya di negara mana nih? Misalkan USA nih kira-kira nih. Baru nyari buyer potensial di USA, kirim email ke mereka dan sebagainya. Menawarkan produk lah istilahnya, Mas. Atau mereka yang nyari kita. Caranya gimana? Kita bikin website yang proper, Mas. Kalau misalnya kita mau beli barang dari Indonesia, clothing terbaik dari Indonesia. Oh, gitu. Nanti muncul tuh di Google, misalkan 10 besar kah atau berapa besar, nanti mereka klik. Nah, itu yang namanya buyer yang mencari kita, Mas. Oke. Gitu, Mas. Jadi yang tadi pertanyaan saya, Mas, perlukah kalau misalnya ada yang membeli tuh akhirnya kan, perlukah kita lapor nih untuk Oh, gitu. itu gimana, Mas? Jadi ada dua cara pengiriman. Oke. Yang pertama melalui ocean atau laut, ocean freight dia kita bilang, Mas. Terus yang kemudian melalui udara. Kalau melalui ocean itu kita ngurus sampai ke kontainernya, Mas, melalui jasa forwarding namanya. Ada shipping liner di sana, ada forwarding dan sebagainya. Kita ngurus sampai di sana. Tapi kalau kita jualan barang yang mungkin kuantitinya nggak gede, misalkan baju nih cuma di bawah 10 kilo, Iya. itu bisa melalui udara. Melalui udara itu kita bilang perusahaan jasa titipan kayak Pos Indonesia dan segala macamnya. Ya banyak ya. Tanpa membuat pemberitahuan. Jadi kita ngirim biasa, Mas. Kita datang ke Pos Indonesia, kita mau ngirim barang ke luar negeri atas nama kita itu nggak perlu PT. As personal bisa. As personal bisa. Habis itu kita ada bayar berapa untuk freight-nya, udah selesai gitu. Nah, karena itu emang nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu ininya, besar, Mas, ya. betul. Jadi nggak masalah kalau kayak gitu ya, Mas ya. Nah tadi juga kan Mas Amin udah bilang gitu kan kalau peningkatan nilai ekspor kita tuh luar biasa nih, meningkat sekarang. Dan ini juga yang buat neraca perdagangan kita tuh jadi surplus ya, Mas ya. Nah terus saya pengen nanya nih, Mas, apa sih yang menyebabkan neraca perdagangan itu bisa surplus atau defisit gitu, Mas? Ya. Oke, kalau kita bilang neraca perdagangan itu ada dua komponen, Mas. Ekspor dan impor sebenarnya. Kalau neraca perdagangan atau kita bilang trade balance itu ada 3. Yang pertama surplus, defisit dan seimbang. Kalau sekarang kan kita surplus, alhamdulillah nih kita surplus. Karena neraca perdagangan itu sendiri adalah perbandingan atau selisih antara nilai ekspor dibandingkan nilai impor dalam suatu periode tertentu, Mas. Misalkan Oktober nih. Neraca perdagangan kita surplus 5, sekian miliar dolar. Karena nilai ekspor kita ada 22 sekian miliar dolar, sedangkan impor kita hanya 16 miliar dolar. Diselisihkan ketemu 5, sekian miliar dolar. Itulah namanya surplus neraca perdagangan. Kemudian selain neraca perdagangan kita bisa merujuk ke pertumbuhan ekonomi, Mas. Iya. Karena apa? Surplusnya neraca perdagangan itu bisa menjadi indikasi positif pertumbuhan ekonomi kita. Karena pertumbuhan ekonomi atau yang salah satunya dirumuskan dengan produk domestik bruto atau PDB itu kan salah satu rumus di akhirnya adalah ekspor dikurangi impor juga. Jadi komponen utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional adalah ekspor dikurangi impor. Semakin tinggi ekspor kita maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi kita, Mas. Seperti itu, Mas. Siap Mas Amin. Tadi juga Mas Amin sudah ngebahas sedikit sebenarnya ya tentang gimana sih tips and trick agar kita bisa mengekspor barang kita dari tadi regulasi, terus juga tips-tips yang lainnya. Adakah tips-tips lainnya nih, Mas, yang simple gitu, gampang yang bisa langsung diterapkan nih teman bos? Langsung setelah nonton video ini langsung bisa diterapkan gitu, Mas. Untuk langsung bisa ekspor gitu, Mas. Gimana, Mas? Oke, jadi kalau kita bicara eksportir ada 2, Mas. Eksportir produsen yang dia juga sebagai produsen produknya, atau non produsen. Non produsen di sini kalau saya mengartikan secara pribadi bisa jadi trader. Misalkan saya nggak punya barang nih, Mas Ifji punya komoditas pertanian yang luas, tapi nggak tahu menahu soal ekspor. Saya datang ke Mas Ifji, Mas, aku mau jualin produk sampean ke luar negeri gitu. Ya itu bisa diterapkan sama teman-teman. Jadi gini, kunci kalau saya sering bilang di di kelas sama di media sosial saya bilangnya gini. Kunci menjadi eksportir sukses itu harus profesional, Mas. Misalkan saya trader nih, saya menjualkan produknya Mas Ifji. Ya saya harus profesional, saya harus benar-benar nge-approach Mas Ifji dengan baik. Dan saya juga harus punya kapasitas pengetahuan ekspor yang
mumpuni, Oke. datang ke Mas Ibji, saya mau jualin. Kalau saya sebagai produsen kayak Mas Ibji punya komoditi, ya saya harus benar-benar mempelajari ekspor tersebut seperti apa, kemudian ya udah kita mencari buyer, baru mencari buyer yang seperti saya bilang tadi, gitu Mas. Sebenarnya sih ekspor itu sama aja dengan perdagangan lokal biasa, cuman beda negara. Karena beda negara ada regulasi yang harus kita penuhi di sana. Itu doang Mas sebenarnya. Simple sebenarnya. Ya Mas. Terus juga nih Mas, kalau seorang pengusaha nih misalnya mau ekspor, apakah dia harus punya market dulu di dalam negeri, ataukah dia ya udah saya mah mainnya internasional aja gitu, nggak mau dijual di dalam negeri gitu, Maunya sombong langsung, gitu iya, misalnya bener. dia ya. Sombong, ya. Ya, kalau Apakah bisa kayak gitu Mas? Bisa sebenarnya Mas. Jadi 50-50 sih kalau saya bilang. Jadi untuk bisa jualan internasional minimal harus punya portofolio lokal kalau menurut saya bilang. Tapi bisa jadi sombong juga boleh Mas. Asalkan modalnya cukup Mas. Iya. Tiba-tiba datang ke luar negeri, datang ke pameran di luar negeri, Iya, bisa jadi kan. produknya udah oke gitu. Produknya udah oke. Bisa jadi langsung tiba-tiba datang ke luar negeri. Tapi yang paling realistis adalah punya market lokal dulu, portofolio tinggi dulu, baru memasarkan produk secara internasional. Itu sih Mas kalau menurut saya Mas. Siap Mas Amin. Terus biar ini nih Mas, biar surplus neraca perdagangan kita tuh surplus terus Mas. Itu kira-kira produk apa sih Mas yang perlu kita tingkatkan ekspornya Mas Amin? Oke. Kalau saya boleh bilang harusnya semua produk kita harus tingkatkan ekspornya Mas. Khususnya produk UMKM kalau saya boleh bilang. Karena UMKM kita harus mulai berani bersaing di pasar internasional. Contoh kemarin itu rempah-rempah, saya kembali lagi ke rempah-rempah Mas. Kalau Mas Ibji kan bilang dari Jogja, pasti tahu wedang uwuh nggak Mas? Tahu Mas. Tahu wedang kan, Mas? uwuh tuh. Wedang uwuh itu dari rempah-rempah yang dibungkus dengan plastik biasa. Tapi kan banyak yang minta di Indonesia Mas. Yang mau banyak karena itu untuk kesehatan. Iya. Yang mungkin pasar di luar negeri juga tinggi. Betul. Nah, kenapa nggak kita mulai dari packing yang mungkin lebih proper, kita bikin merek, kita daftarkan ke Badan POM, kemudian kita coba mulai ekspor, kita kembangkan UMKM di daerah dengan seperti itu. Seperti itu sih Mas. Jadi harusnya semua produk di Indonesia yang boleh ekspor loh Mas, jangan yang dilarang ekspor itu harus ditingkatkan semuanya untuk diekspor. Nah tapi sebenarnya kalau neraca perdagangan tuh apakah memang harus surplus terus Mas? Ataukah sebenarnya ya kadang-kadang defisit juga nggak apa-apa gitu Mas? Sebenarnya gimana sih Mas konsepnya Mas? Konsepnya ya? Iya. Jadi untuk negara developing countries kayak Indonesia, negara berkembang itu neraca perdagangan defisit itu kurang baik Mas. Saya nggak bilang bahaya tapi kurang baik. Karena apa? Impor itu biayanya lebih tinggi daripada ekspor. Jadi harusnya ekspor itu ya selalu di atas impor biar kita surplus terus. Kalau misalkan impor lebih tinggi, otomatis biaya yang kita tanggung secara nasional kan lebih tinggi. Dan otomatis cost yang ditanggung juga lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga pasti turun Mas. Yang tadi kita bilang ekspor dikurangin impor, otomatis minus kan jadinya. Kalau defisit untuk negara berkembang seperti Indonesia, ya alangkah baiknya kita boosting ekspor dulu daripada impor. Gitu. Ya, semoga ekspor kita jadi lebih banyak lagi ya Mas. Amin Mas. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mas hubungan antara ekspor impor dengan devisa negara Mas? Berhubungan banget Mas. Oh berhubungan banget ya. Maaf saya nggak tahu Mas. Loh nggak apa-apa Mas. Makanya saya nanya nih Mas. Gimana tuh Mas? Kalau bicara devisa, sebenarnya kan kalau ada transaksi perdagangan internasional, itu kan ada devisa di dalamnya. Misalnya kayak nilai ekspor tadi, itu kita bilang bahwa kita sudah menyumbang devisa negara sekian. Terus kemudian pembayaran bea. Bea itu pungutan negara dalam rangka ekspor atau impor. Itu juga masuk ke penerimaan negara, menambah devisa negara juga. Seperti itu Mas. Jadi pokoknya transaksi-transaksi yang ada duitnya internasional nih, pasti ada devisa di dalamnya Mas, yang kita kontribusikan gitu. Jadi boleh bilang kalau Mas Ibji nanti ekspor, selain meningkatkan kapasitas perusahaan Mas Ibji sendiri, Mas Ibji juga meningkatkan devisa negara Mas. Gitu Mas. Menyumbang devisa negara lah. Siap, saya siap berbakti pada negara Mas. Pasti dong. Mas Amin kalau gitu boleh gak nih Mas Amin kasih pesannya buat teman bos juga di rumah, pengusaha-pengusaha yang hebat-hebat nih Mas.
biar ekspor kita tuh bisa lebih ditingkatkan lagi Mas, dan juga biar lebih semangat nih. Kan ini sudah mulai terbuka nih pengetahuannya gitu dikit-dikit di sini kan. Mungkin jadi teman bos juga nanti bisa explore lagi, lebih banyak mencari ilmu lagi tentang dunia ekspor ini Mas. Ini silakan Mas, boleh dikasih pesan Mas. Oke, buat teman-teman. Jadi apalagi yang baru mau belajar ekspor ya Mas kira-kira ya. Jadi jangan takut buat ngekspor, jangan takut untuk mempromosikan produknya ke luar negeri karena ya slogan dari beberapa pemerintahan memang ekspor itu mudah Mas, dibilang Mas. Karena memang sebenarnya mudah, nggak cuma slogan aja. Jadi kita sedang dari pemerintahan memang banyak sekali simplifikasi, regulasi, dan kemudian kemudahan ekspor itu sedang ditingkatkan. Kalau mau belajar saya juga ada kelas Mas, monggo silakan gabung di ekspor.id. For free, jadi kita memberikan pemahaman terkait ekspor mulai dari regulasi sampai ke teknis ekspor itu sendiri. Dan selama beberapa bulan terakhir kita sudah mencetak beberapa eksportir baru juga Mas, muda, dan mengembangkan UMKM di daerahnya. Itu sih Mas, jadi intinya jangan takut, kita harus berani untuk memasarkan produk kita di dunia internasional Mas, karena manfaatnya banyak, dari kita sendiri dapat manfaat, dari negara pun mendapatkan manfaat Mas. Siap itu, Mas Amin. Abis ini juga saya belajar lagi ya Mas Amin ya. Monggo. Saya tadi udah simpen WA-nya Mas Amin ya. Nanya-nanya ya. Silakan Mas. Nah teman bos, ternyata begitu ya. Karena ini nilai ekspor kita sedang tinggi-tingginya. Makanya sebaiknya kita juga tingkatkan lagi nih dengan mengembangkan produk kita biar lebih exportable ya Mas ya. Yoi. Exportable tuh istilah yang bagus sekali ya. Karena kalau misalnya kita ekspor tuh kita nggak hanya cuan bayaran berupa dolar aja ya yang diterima sama teman bos, tapi juga tadi bisa meningkatkan neraca perdagangan kita jadi surplus, dan juga pastinya untuk menggerakkan perekonomian kita dengan menambah devisa negara. Luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi Mas Amin sudah mau main-main di sini ngobrol-ngobrol sama saya. Saya jadi terbuka nih pikiran saya. Luar biasa. Saya semenjak jadi host di sini tuh tambah pinter saya Mas. Buka wawasan ya. Iya, apalagi tadi sempat sarapan gitu. Oh iya benar. Terima kasih juga teman bos yang sudah nonton Bosscast kali ini. Semoga banyak menginspirasi ya, dan ekspor kita juga semakin baik, semakin maju lagi ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bosscast berikutnya, podcast khusus bos dan juga calon bos. Persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Dadah, terima kasih.